dunia dan menjanjikan keyakinan warga supaya ada jaminan untuk pertumbuhan, meningkatkan ekonomi warga dan kualitas kehidupan warga dengan sebenarnya. Inilah konteks perubahan yang saya maksudkan. Maka perubahan membawa harapan ini akan membawa harapan kepada warga yang mempunyai inspirasi ingin menjadi sebuah negara maju seperti negara maju yang lain di dunia. Tidak mustahil, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kajian saya yang telah mendapat secara direct indirectly ataupun sebagai investor yang hidup di Timur Tengah, dan juga saya menetap di China, di Guangzhou, China. Saya menikmati segala fasilitas dan hukum yang sistem hukum investasi yang efektif, yang saya rasakan sebagai ada penawaran insentif-insentif yang baik untuk kita. Maka saya berkunjung dan untuk berkeinginan untuk melabur di negara tersebut. Maka itu saya telah membuat kajian ini. Ternyata ada 5 perkara kekunci yang sebenarnya yang saya telah dapati, yaitu saya panggil sebagai 5 keys Dr. Azmi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah membuat kajian tentang kejayaan negara-negara maju seperti China, India, dan negara Timur Tengah ini. Ada 5 perkara kekunci yang telah saya ciptakan, yang saya panggil 5 kekunci kejayaan untuk menjadi negara maju, Dr. Azmi. Jadi 5 kekunci ini adalah tangga kejayaan, strategi kejayaan kepada negara ini. Yang itu pertama, seorang pemimpin yang mengamalkan sistem pentadbiran beliau, kepimpinan beliau, yaitu pemimpin yang lebih transparan, berani, ya, membukakan segala perancangannya untuk membangun negara yang transparan, dengan menciptakan sebuah hukum investasi dan hukum negara yang lebih efektif, dan juga seorang pemimpin yang mengamalkan sikap bertoleransi untuk menerima segala kritikan warga, kritikan investor, dan menerima segala cadangan investor dan warga untuk demi kemajuan. Itu pertama. Kedua, seorang pemimpin yang siap sedia membuat satu master plan yang rapi untuk merancangkan satu pembangunan zon ekonomi yang dinamakan zon ekonomi antarbangsa, dikhususkan untuk pembangunan strategi seperti mana yang ada di dalam konteks pemerintahan negara Malaysia yang untuk menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020. Kita sudah ada, kita telah memiliki semuanya, hanya tidak difasilitasikan, tidak difasilitasikan dengan sepenuhnya oleh kebijaksanaan pemimpin yang ada sekarang. Maka kita perlu, pemimpin yang ada sekarang perlu lebih proaktif dalam pemikiran bagaimana kita untuk menambah nilaikan segala kekurangan yang patut menjadi kan sistem kita ini lebih efektif, agar menjadi satu umpanan kepada para investor supaya melihat kenapa harus kita invest ataupun kenapa harus kita menanamkan modal untuk pelaburan di Malaysia. Tentu ada persoalannya, maka tentu ada tarikannya, barulah mereka akan datang melihat Malaysia ini sebagai potensi penanaman modal yang lebih menarik dibandingkan negara lain. Itu yang kedua. Menyediakan satu zona ekonomi yang mana dengan strategiknya, yang negara-negara di negeri-negeri kita yang berada sekarang harus penanaman satu kawasan zon-zon ekonomi yang dikhusus untuk pembangunan yang akan implementasikan satu hukum yang lebih praktikal, yang lebih menarik kepada investor secara strategik. Dan ada sebagai strategi kita. Yang ketiga,
negara ini juga mengamalkan, negara yang telah maju yang saya maksudkan, telah mengamalkan sistem tax holiday sehingga 50 tahun di negeri China dan negeri India dan juga di negeri Timur Tengah 50 tahun tax holiday, dan individual tax tidak ada, corporate tax pun tidak ada, freedom of speech, freedom of life, and yang keempat, they allow of 100% repatriation of profit by investor, and jaminan juga daripada pemerintah ataupun kerajaan satu hukum judicial yang adil dan saksama, dan akhir sekali tiada red tape, tiada birokrasi, dan sebuah warga negara rakyat yang welcoming investor dan masyarakat dunia. Ya, 5 perkara inilah menjadi tanda kejayaan mereka ini. Maka menjadikan negara Amerika sanggup ketepikan pemahaman ideologi politik dan membangun negeri China. Begitu juga masyarakat dan negara di Eropa, Jepun, Asia juga melihat China sebagai potensi pelaburan. Kenapa? Maka itu 5 perkara kekunci yang saya sebut tadi, itulah utamanya sebab kenapa mereka ke sana, dan juga begitu juga pada India dan Timur Tengah. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah 5 perkara yang saya sebut ada sebagai kekunci untuk kejayaan menjadi sebuah negara yang maju ini, yang saya juga maksudkan dengan ada kekunci 5 perkara ini sebagai daya tambah nilai. Bukan kita mau merubah satu hukum, dasar hukum yang telah ada pada negara kita ini harus dirubah. Tidak, maksud kita hukum kita telah ada sekarang yang perfect, menjayakan negara kita setakat yang telah mampu sekarang, setakat apa yang maksimal pencapaian kita sekarang, yang menjadi kestabilan ekonomi, kestabilan politik, keselamatan dan sebagainya, telah menjanjikan apa yang telah kita amal, kita tidak rubah. Tapi apa yang mau kita lakukan perubahannya lah sesuatu formula yang menjadi sebuah negara itu berjaya, China, India dan Timur Tengah ini berjaya. Kita ambil contoh kejayaan mereka itu. Kenapa orang yang telah maju Amerika dan Eropa itu mau melihat China itu, sedangkan mereka itu sebagai threat, sebagai saingan mereka pada satu ketika dulu. Tapi sekarang sebagai kawan dalam urusan perdagangan dua halah negara. Maka ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Maka harus kita juga mengambil kesimpulan, ini harus kita pandang ke sana. Lihat seperti mana apa yang kita maksudkan Tun Mahathir menyatakan pandang ke timur, ini menjadi kenyataan. Memang saya mengakui ini kenyataan, tapi saya telah mengkaji segala terperinci, dan saya sendiri yang tinggal di tempat dan di negara ini yang menikmati segala fasilitas dan segala hukum yang lebih berpihak dan menguntungkan bukan hanya kepada investor tetapi kepada negara yang membangun dan ekonomi yang bangun, peluang pekerjaan yang meningkat, dan peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga itu pun meningkat. Maka siapa yang beruntung? Maka ini beruntung adalah negara kita dan warga kita, hasil daripada penerimaan pemimpin yang sebenarnya harus melakukan perubahan ini, yang harus juga dipahami dengan sedalamnya oleh warga, mahasiswa dan mahasiswi, pemimpin-pemimpin bawahan, pemimpin negara dan pemimpin di karyawan kaki tangan pemerintah.